Berjumpa lagi dengan TJ44 di Cerita Bersambung. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like channel ini. Jika sudah, terima kasih. Kamu sudah tahu tentang semua ini, Halim? Tanya Tanti segera setelah keduanya duduk di atas jok sepeda motor. Tanpa menoleh, Dika berujar, "Mulai hari ini panggil aku dengan nama Dika. Umi, di momen yang hanya melibatkan aku dan Umi, nama Halim takkan pernah ada lagi." "Whatever," tukas Tanti. "Yang kutanyakan kamu sudah tahu tentang semua ini." "Aku tahu," jawab Dika. "Umi, kumohon kita bahas nanti saja ya." "Sekarang," tegas Tanti. Dika mendadak menstandarkan kembali sepeda motornya, kemudian turun dihadapinya Tanti yang tetap berada di atas jok bagian belakang sepeda motor, sambil meraih kedua telapak tangan wanita itu. "Umi, tolong mengerti," mohon Dika. "Situasi kediaman Umi jauh lebih kondusif dibandingkan area parkir rumah makan. "Lantas," ujar Tanti, "apa korelasinya dengan penjelasan yang kuminta darimu?" "Kita butuh tempat dengan suasana yang lebih nyaman untuk mengobrol," jawab Dika. "Adakah bedanya?" cetus Tanti lagi. "Gusti," keluh Dika, sembari menundukkan kepala meski kemudian diangkatnya kembali. "Aku berani bersumpah bahwa aku sangat membenci kenyataan ini. Aku membenci kenyataan bahwa aku adalah mahasiswa sebuah kampus dengan Umi sebagai salah satu dosennya. Aku membenci Umi." Tanti terkesiap. 1, 2, dan 3 menit mereka saling bungkam meski tetap berhadapan hingga kemudian buku ibu jari kanan Tanti mengusap lembut kening Dika. "Kita pulang ya," ucapnya pelan. "Maafkan aku karena terlalu mendesakmu." Dika hanya mengangguk lirih. "Maafkan aku, Dika," ulang Tanti. "Tidak ada yang perlu dimaafkan," balas Dika. "Bukan salah Umi. Tidak ada satupun pihak yang pantas untuk disalahkan." Lirih Tanti. "Jangan menangis," ujar Dika. Punggung tangan kanannya menghapus setitik air yang jatuh di pipi kiri Tanti. Tanti mengangguk pelan. Sepanjang perjalanan menuju kediaman Tanti, keduanya sama sekali tidak saling bicara, padahal ini adalah untuk pertama kali mereka berboncengan sepeda motor. Ya, sepanjang hampir 3 tahun kedekatan mereka, belum pernah sekalipun Tanti dan Dika pulang bersama. Itu adalah sesuatu yang sangat mereka hindari karena berpotensi membahayakan posisi masing-masing. Sayangnya ketika akhirnya berkesempatan untuk pulang bersama, situasi di antara mereka sedang dibalut kepelikan. Tanti bisa menebak betapa hati lelaki yang membungkuknya sambil mengendarai sepeda motor ini begitu remuk, mendapati kenyataan bahwa seorang wanita yang menjadikannya adalah calon ibu tirinya. Meski ia mengakui kehebatan Dika dalam menyembunyikan kehancuran hati. "Kamu benar-benar pandai berakting, Dika," batin Tanti. "Kamu membuktikan ucapanmu tempo hari bahwa hanya kamulah yang mengetahui semuanya." Ya, dengan gaya yang terlihat tidak dibuat-buat, tadi Dika berucap di hadapan ayahnya yang cukup kebingungan. "Bu Tanti adalah dosenku, Pak." Lalu dengan kepolosannya Indra menimpali.
Syukurlah ternyata kalian sudah saling mengenal. Jadi tidak butuh usaha lagi untuk mendekatkan diri satu sama lain dengan status hubungan baru sebagai ibu dan anak, bukan? Dika menyelamatkan dirinya, lebih tepatnya Dika menyelamatkan situasi agar tidak lantas memburuk. Dika menyelamatkan semua pihak yang terlibat. Andai kamu tahu, Mas Indra, ujar hati Tanti. Andai kamu tahu seberapa dekatnya aku dengan putramu. Andai kamu tahu bahkan di dalam putramu lah. Tanti terhanyut di tengah rasa bersalah atas Indra, calon suaminya. Secara sadar, ia pun menyandarkan kepalanya di punggung Dika. Tanti menangis. Hampir 1 jam kemudian mereka tiba di kediaman Tanti, dan hal pertama yang mereka lakukan selepas pintu rumah ditutup adalah sangat erat. Seingat mereka, belum pernah Tanti dan Dika berpelukan seerat itu. Untuk dekapan yang begitu dengan rasa kasih berbeda dengan yang biasanya terjadi. Tak lama Dika melepaskan dekapannya kemudian menatap Tanti. "Kita duduk ya," mintanya. "Aku ingin bicara." Mengangguk, ditariknya lengan kanan Dika dan mengajaknya duduk di atas sofa ruang tamu itu. 2 hari yang lalu, Dika memulai ceritanya. "Papa tiba-tiba minta waktu, katanya ingin bicara sesuatu tentang rencana beliau untuk menikah lagi. Persetujuanku dan aku tak punya alasan untuk tidak setuju. Aku ingin ada seseorang yang mengurusi Papa. Karena suatu hari nanti aku pasti akan pergi dari rumah dan memiliki kehidupan sendiri." 2 hari yang lalu itu, Tanti terlihat mengingat-ingat sesuatu. Itu ketika aku dan Pak Indra bertemu dan makan pizza berdua. Ketika itu Pak Indra berjanji nanti malam akan kubicarakan hal ini dengan Dika dengan syarat ia senang berada di rumah dan bisa diajak bercerita. Ternyata ia Ketika itu Pak Indra menjelaskan sosok calon istrinya padamu, tanya Tanti, dan ternyata itu adalah aku. Dika menggeleng. "Aku meminta ditunjukkan salah satu foto calon istri beliau." Papa menunjukkan foto Umi. "Bagaimana reaksimu?" kejar Tanti. "Pastinya aku terkejut," jawab Dika. "Hatiku remuk Umi, sumpah belum pernah aku merasakan patah hati yang lebih kronis daripada ini. Duniaku hancur." "Aku mengerti," ucap Tanti sambil tersenyum. Jadi tepatnya memaksakan diri untuk tersenyum. "Dan aku tidak akan pernah memberi nasihat untukmu agar bersabar atau ikhlas. Aku tahu ini adalah sesuatu yang sangat pelik. Situasi yang sangat pelik," ulang Dika. "Tapi beruntung aku masih berhasil berpikir jernih dan bersikap wajar di depan Papa. Aku masih sanggup berkata semoga Papa bahagia bersamanya. Padahal seperti yang tadi ku bilang, hatiku remuk." Tanti memegangi ubun-ubun Dika dengan kedua telapak tangannya. "Aku takut hilang kendali, karenanya aku segera pamit untuk keluar rumah," lanjut cerita Dika. "Lalu akhirnya aku muncul di depan rumah Umi. Sekarang aku mengerti," Tanti mengangguk pelan. "Ternyata inilah alasan dari semua keganjilan sikapmu di malam itu. Alasan dari pertanyaan-pertanyaan aneh yang kamu lontarkan. Kamu memang sudah tahu bahwa suatu hari kesepakatan di antara kita akan berakhir." Dika mengangguk.
Lantas kamu tetap menyetujui rentannya ayahmu untuk menikah lagi? Tanya Tanti. Tetap menyetujui meskipun calon istrinya adalah seorang wanita yang... Siapapun orang yang berkata bahwa Umi adalah, tegas dia. Umi bukan, Umi hanyalah wanita dari seorang lelaki namun tidak ingin terikat hubungan asmara dengan lelaki tersebut. Sederhana sekali, toh Pak Indra tidak pernah tahu tentang kehidupanku, tanggap Tanti. Tapi hal sederhana itu sontak menjadi pelik karena salah satunya lelaki yang selama ini memenuhi kebutuhanku adalah kamu, putra Pak Indra. Yang pelik adalah hubungan di antara kita, Umi, timpal Dika. Dan biarkan Papa tetap tidak mengetahuinya supaya tidak menjadi makin pelik. Tanti menarik pundak kiri Dika dan membiarkan laki itu membaringkan kepala di bahunya. Aku tidak mampu membayangkan betapa berkecamuknya pikiranmu ketika akan menghadapi perjumpaan tadi, Dika, ujar Tanti. Kamu sudah tahu sebelumnya lalu berpura-pura tidak tahu di hadapan Pak Indra. Kemudian kamu pun setuju dengan rencana beliau meskipun tahu bahwa rencana itu akan membuat hatimu remuk. Aku hanya ingin Papa bahagia, jawab Dika. Dua bulan terakhir Papa memang terlihat lebih ceria meskipun aku tidak tahu penyebabnya. 2 bulan itu, gumam Tanti, adalah usia perkenalan kami.